agregat. Kegiatan perkuliahan kita hari ini akan kita rekam, ya. Bagi yang tidak bisa ikut bisa melihat nanti di channel YouTube Bapak, tapi jangan lupa like, share, and subscribe. Subscribe, Pak. Subscribe. Nilai plus ada, Pak. Berarti sudah menonton, kan ada jejak digitalnya. Itu yang pertama, yang paling penting. Paling penting reviewer follower Bapak meningkat kan. Nanti jadi YouTuber ya. Kalah cubu lover ya. Baik, kita hari ini akan membahas penawaran agregat. Ya. Penawaran agregat itu dalam modul ini akan mempelajari mengenai penawaran agregat dalam teori makroekonomi klasik, ya. Jumlah output bergantung pada kemampuan perekonomian menawarkan barang dan jasa. Ya, yang sebaliknya bergantung pada supply modal dan tenaga kerja serta pada ketersediaan teknologi produksi. Pembahasan penawaran agregat dititik beratkan pada bagaimana proses terbentuknya penawaran agregat tersebut, ya, penawaran agregat ya. Kita tahu kurva itu ada kurva demand, ada kurva supply. Permintaan ada penawaran secara mikro. Secara makro itu jadi agregat. Jadi penawaran barang secara keseluruhan. Mas, jadi ayah berangkat ibu hari ini ya. Ini udah nih. Yang ingin Bapak sampaikan bahwa yang menentukan produksi barang dan jasa itu atau barang dan jasa itu disuplai di pasar itu ditentukan oleh faktor-faktor produksi. Kalian masih ingat faktor produksi? Masih. Ini coba sebutkan siapa yang bilang masih. Siapa aja biar dapat nilai plus. Teknologi, SDA, SDM. Teknologi, sumber daya alam, sumber daya manusia, apa lagi? Modal. Teknologi, Pak. Teknologi, SDA, SDM. Itu betul ya nih. Jadi sumber daya manusia atau tenaga kerja ya. Itu yang pertama. Dalam tenaga kerja atau sumber daya manusia atau labor ya, itu ditentukan oleh ada pasar tenaga kerja. Ya kan? Kita kan ada pasar barang, ada pasar uang, ada pasar apa satu lagi? Pasar modal, pasar tenaga kerja. Ya, yang menentukan permintaan tenaga kerja apa? Upah ya, tingkat upah. Yang menentukan permintaan barang itu apa? Harga. Yang menentukan permintaan uang? Kebutuhan. Apa? Nani? Pendapatan. Yang menentukan permintaan uang di pasar uang? Apa Nani? Kebutuhan ya, Pak? Tingkat suku bunga? Tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga, betul, di pasar uang. Oke, minta uang investasi ya, tingkat suku bunga. Tenaga kerja, jadi permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja mungkin kita tidak bahas definisi panjang lebar, bisa kita baca. Ditentukan oleh W per P, tingkat harga domestik, tingkat upah nominal, tingkat upah dan harga domestik ya. Jadi ND itu permintaan tenaga kerja atau demand for labor ya, ditentukan oleh tingkat upah nominal dibagi dengan tingkat harga domestik. Atau W per P adalah tingkat upah real. Tingkat upah real itu pendapatan yang kita terima dibagikan dengan barang domestik. Misal gini, kita bekerja di Indonesia gajinya 5 juta sebulan. Namun kita kerja di Jepang, gaji kita itu lebih kurang 20 juta sebulan. Ya, secara nominal kita lebih besar memperoleh penghasilan di Jepang daripada di Indonesia. Tetapi secara real, misalnya
harga beras di Indonesia itu misalnya sekilo 10.000. Harga beras di Jepang misalnya sekilo 100.000. Ya. Jadi ketika kita realkan ternyata kita mendapatkan per harga barang misalnya upah kita misalnya sekian, misalnya 100 atau 200 misalnya upah real kita. Dan kalau upah di Jepang kita perkan dengan harga barang mungkin 120, beda cuma kecil. Memang secara nominal kita besar perubahan tingkat upah antara Jepang dengan Indonesia. Tapi secara real karena tingkat upah dibagi dengan tingkat harga barang, maka mungkin kita lebih mahal, lebih tinggi seperti itu. Jadi kita dengan upah tenaga kerja 5 juta kita bisa hidup di Indonesia, sewa rumahnya per bulan 800.000. Kalau kita tinggal di Jepang sewa rumahnya misalnya sebulan 8 juta misalnya. Upahnya 20 juta misalnya. Ya kan? Nah, itu yang disebut dengan tingkat upah real atau W per P ya. Bisa dipahami? Jadi W per P yaitu tingkat upah real. Jadi permintaan tenaga kerja itu tergantung tingkat upah real. Misalnya kita kerja di Jepang gajinya 20 juta tetapi begitu habis kerja terutang kita. Karena sewa rumah aja di sana yang standar di sini 800, sana 8 juta misalnya. Berarti mungkin orang mikir 2 kali untuk gaji 20 juta kerja di Jepang misalnya. Mending kerja di Indonesia gaji 5 juta, gitu berpikirnya. Jadi upah real itu menentukan tingkat permintaan tenaga kerja ya. ND-nya ya. Jadi semakin tinggi semakin tinggi tingkat upah ya, semakin tinggi tingkat upah. Kalau kita lihat supply of demand gitu ya. NS gini ya. Kalau dia ND, maka ketika naik W-nya di sini, maka tingkat permintaan tenaga kerja sebesar ini. Pada titik ini penawaran tenaga kerja orang yang ingin bekerja. Sementara yang diterima di pasar sebesar ini, ya sebesar titik ini, ya. Nah di sini adalah jumlah tenaga kerja yang lebih. Nah besaran nilai ini adalah jumlah tenaga kerja yang lebih, yang disebut dengan unemployment ya, unemployment atau pengangguran. Jadi ketika tingkat upah tinggi, maka permintaan tenaga kerja akan menurun, dia kayak kurva permintaan. Sehingga ada kelebihan tenaga kerja yang digunakan. Ya, tenaga kerja itu melebihi daripada penyerapan tenaga kerja, maka akan terjadi pengangguran. Jadi tingkat upah juga akan menciptakan tingkat pengangguran ya. Itu maksudnya. Jadi tingkat upah akan menciptakan pengangguran. Jadi bagaimana supaya tidak menciptakan pengangguran? Upahnya rendah. Kalau upahnya rendah, bisa juga orang menganggur, gitu ya. Kenapa? Misalnya keseimbangannya di sini. Tingkat upah turun pada titik di sini, ya. Sedangkan permintaan tenaga kerja sebesar ini, orang yang mau bekerja sebesar ini. Misalnya gaji 500.000, orang lebih baik duduk di warung kopi daripada kerja gaji 500.000 misalnya. Nggak cukup apa-apa. Beli lipstik aja nggak cukup tiap hari. Lipstik aja udah 100.000. Perawatan kulit aja udah 300.000 misalnya kan. Belum minyak motor lagi kan. Kalau seandainya harga upahnya terlalu rendah, banyak juga orang tidak mau bekerja, bukan tidak ada pekerjaan, tetapi tingkat upahnya terlalu kecil ya. Bisa dipahami? Jadi ada tingkat keseimbangan upah. Ya. Maka dalam fase ini tingkat upah akan mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja pada titik keseimbangannya. Nah, kalau permintaan tenaga kerja tiba-tiba meningkat, ya ND, ya kan? Maka di sini akan menggeser kurva penawaran tenaga kerja, harga juga meningkat, permintaan tenaga kerja juga meningkat.
Nah, peningkatan ND ini disebabkan misalnya di Melabu ini dulu orang bekerja hanya di sektor pemerintah aja misalnya. Tidak ada perusahaan-perusahaan besar. Tiba-tiba udah ada perusahaan MIPA, perusahaan CK, perusahaan apa namanya PLTU gitu ya. Jadi tiba-tiba meningkat penyerapan tenaga kerja. Akhirnya kalau kita lihat orang kerja di MIPA gajinya lebih besar ya. Kerja di CK juga gajinya lebih besar ya. Orang bekerja mungkin ketika tenaga lokal tidak memiliki kapasitas, banyak juga orang-orang luar masuk ke sini bekerja di PLTU, di CK, di MIPA ya. Itu salah satu faktornya. Karena apa? Ada pembangunan industri baru, ada peningkatan produksi baru, ada peningkatan investasi baru, akan menggeser kurva permintaan tenaga kerja. Ya. Jadi kalau ada bangun industri, bagaimana dampak terhadap permintaan kerja? Maka meningkat gitu ya. Jadi investasi itu, maka dalam makro investasi itu akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja ya. Itu yang selanjutnya. Ada pertanyaan sebelum Bapak teruskan? Nani Marwida, ada pertanyaan Nani? Enggak, Pak. Enggak ada. Dari Revi. Azwil, gimana Azwil? Nggak ada, Pak. Gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Senior M. Ilham Maulana, gimana? Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Ya, Pak. Kalau ada pertanyaan nanti kita jawab gitu ya. Jadi ini kurvanya adalah tingkat upah, tingkat harga domestik yang diharapkan. Ya. Ini penawaran tenaga kerja. Tadi yang kita gabungkan antara kurva demand, kurva NS. Jadi ketika gajinya tinggi, banyak orang melamar di pekerjaan itu. Misalnya orang ingin jadi pegawai itu tinggi karena mungkin gajinya normal gitu ya. Jadi yang ditampung sedikit. Artinya kalau kita hitung termasuk tinggi sedikit karena sampai menjamin hari tua itu PNS. Makanya pelamar itu ramai. Coba misalnya rekrutmen tenaga kerja buruh, misalnya gaji di bawah 1 juta. Mungkin orang tidak banyak respect untuk menawarkan pekerjaan. Kalau dibuka misalnya BUMN, karena gajinya besar, banyak orang yang masuk. Jadi kesimpulannya semakin tinggi gaji, itu kecenderungan orang untuk memasuki ke instansi itu tinggi. Kenapa orang banyak tes ke kedokteran? Karena begitu jadi dokter dapat gajinya besar, gitu ya. Maka banyak orang ingin jadi dokter gitu. Jadi semakin tinggi gaji, semakin tinggi keinginan orang bekerja di keinginan orang untuk bekerja, yaitu hukum dari penawaran tenaga kerja. Nah di sini disebut dengan titik yang kita bicarakan tadi. Nah di sini itu jumlah money demand sama dengan money supply. Maaf, jumlah labor for demand sama dengan supply of demand. Jumlah penawaran tenaga kerja sama dengan jumlah permintaan tenaga kerja. Berarti kalau sama antara daya serap tenaga kerja dengan daya tampung ya, berarti di sini tidak terjadi pengangguran. Itu kesimpulan mungkin bisa kita tarik. Namun walaupun seperti ini, kadang-kadang pengangguran itu tetap terjadi ya. Pengangguran tetap terjadi. Kenapa? Apa alasan? Ya, walaupun terjadi keseimbangan antara jumlah demand dan supply, tetapi kadang-kadang pengangguran juga akan tetap terjadi. Siapa bisa jawab? Karena pengangguran bertambah tiap tahun.
Yang pertama karena pengangguran bertambah tiap tahun. Ada skill. Yang kedua, Lapangan kerjanya Pak nggak ada. lapangan kerjanya nggak ada. Mungkin itu kan lapangan kerja sama dengan jumlah orang yang tenaga kerja, apa namanya jumlah peminta tenaga kerja. Orang yang ingin bekerja. Kurang skill Pak. Cuma lapangan kerja banyak, kalau skill nggak ada sama juga. Coba dicabut headset Luffy, kayaknya lebih besar kalau nggak pakai headset. Dicabut headset. Biasanya headset itu ada yang memperkecil suara. Coba Lutfi, jawab lagi. Skill kalau kan kurang skill pun biarpun lapangan kerja banyak kan, sama juga kalau dia nggak punya skill. Oh gitu, yang kan dengar terang kalau nggak pakai headset kan? Siap Pak, siap. Itu ada sebagian AP itu headset itu kalau headset murah kita beli, bukan maksudnya kita nggak beli headset mahal kan? Karena untuk sebentar kita pakai kan beli yang murah. Jadi begitu kita pakai mic-nya itu nggak terlalu terdengar memperkecil suara. Oke, mungkin alasan itu tadi bisa jadi sebagai alasan. Yang kedua mungkin tiap saat, tiap waktu pasti ada orang yang ingin resign dari pekerjaannya. Jadi nggak layak lagi saya kerja di situ, saya ingin bekerja yang lebih bagus lagi. Dipromosi ke tempat yang baru lagi dengan skill yang saya miliki. Nah, dalam masa transisi antara dia berhenti di pekerjaan sebelumnya dan mencari pekerjaan yang lebih besar lagi untuk dia, maka dia akan jadi pengangguran gitu ya. Masa menjadi kerja. Baru selesai kuliah, masa menjadi kerja juga dia masih pengangguran. Jadi ketika antara keinginan mendapat pekerjaan yang lebih bagus lagi, jadi dia harus menganggur dulu. Itu terjadi pengangguran. Yang kedua, di negara-negara maju itu ada tenaga kerja yang memiliki sertifikat profesi, ada keahlian, ya, punya keahlian misalnya. Nah, misalnya keahliannya advokat misalnya, tahu advokat, pengacara lah, ya. Jadi dia mulai mau bekerja atau menyelesaikan pekerjaan atau mau diberikan pekerjaan jika gajinya misalnya 200 juta per bulan misalnya. Kalau bayarannya di bawah 200 juta dia mending duduk di rumah aja. Gitu ya. Mending saya duduk di rumah daripada kerja di gajinya di bawah 200 juta. Inilah yang menyebabkan kenapa ada pengangguran. Misalnya dia profesi akuntan. Dia mau bekerja, kalau jasa akuntannya itu dibayar misalnya 200 juta. Kalau di bawah 200 juta tidak mau. Ada grid misalnya bayarannya. Ya, Lutfi ya, walaupun Lutfi sudah tutup kamera, udah duduk di tepi pantai lagi ya. Jadi itu Lutfi. Enggak Pak. Saya tahu siapa yang sudah tutup kamera Lutfi. Teliti Bapak. Oh iya, namanya dosen. Selanjutnya itu, jadi tenaga kerja itu dipengaruhi oleh tingkat upah, nanti baca lagi teorinya. Yang kedua, fungsi produksi. Jadi yang menentukan agregat supply tadi adalah faktor-faktor produksi. Jadi semakin banyak penggunaan faktor produksi, maka semakin banyak produksi barang dan jasa atau supply barang dan jasa ke dalam masyarakat atau negara ya. Yang mana? Yang link aja. Enggak tuh HP aja. Jadi fungsi produksi menunjukkan hubungan teknis antara input dan output yang diproduksi. Jadi fungsi produksi itu menghubungkan bagaimana pemanfaatan faktor produksi untuk mengoptimalkan jumlah produksi. Misalnya untuk mengoptimalkan jumlah produksi kain, misalnya kan, berapa kodi per hari, apakah lebih banyak tenaga kerja atau lebih banyak mesin? Ya kan, kita mengkolaborasikannya ternyata lebih banyak mesin untuk meningkatkan jumlah produksi. Jadi fungsi produksi itu bagaimana mengoptimalkan faktor produksi untuk memaksimalkan jumlah produksi. Itu sebenarnya lebih ke fungsi produksi. Nah, dalam fungsi produksi ya,
kita kenal ada yang disebut dengan garis, ini disebut dengan garis increasing. Nah, increasing itu, ini total produksi ya, TP. Total produksi. Masa increasing itu di mana inputnya satu, outputnya lebih besar dari satu. Kan ada tuh. Dia kan kalau kita tarik kurvanya seperti ini, hanya average produksi. Rata-rata produksi seperti ini. Nah, kalau kita tariknya satu lagi di sini, ya mungkin di sini, dia akan turun. Nah, turunnya di sini mungkin. Ini marginal produksi. Nah, itu kurva dasar produksi ya. Ini kurva produksi. Kalau kalian belajar di mikroekonomi ya. Jadi ini total produksi. Ini rata-rata produksi atau AP, average produksi. Ini MP, marginal produksi. Marginal produksi itu penambahan jumlah satu input, penambahan satu input terhadap pengaruh terhadap penambahan output. Nah, pada tahap di sini, garis memuncak di sini, itu disebut dengan increasing. Increasing adalah penambahan satu output sama dengan hasilnya keluar lebih besar dari satu. Ya. Kalau konstan ini, tahap di sini itu sudah jadi konstan. Konstan, penambah output satu, keluarnya satu. Gitu ya. Nah, tahap di sini itu decreasing, ditambah satu input faktor produksi, misalnya ditambah tenaga kerja atau ditambah mesin, keluarnya kurang dari satu. Nah, itu yang disebut dengan fungsi produksi. Bagaimana memaksimalkan produksi dengan mama pergi kerja, mama pergi kerja. Ayah aja, nanti kita makan enak lagi, makan es krim. Nanti kita beli es krim, mama nggak beli es krim, ayah udah beli es krim. Jadi fungsi produksi itu adalah yang menentukan fungsi produksi adalah kapital dan tenaga kerja. Modal dan tenaga kerja. Ya. Kalau misalnya dulu orang tanam padi ya, ingat. Ingat Lupi, udah tutup kamera lagi ya. Dulu kan orang tanam padi. Nah, saat orang tanam padi, dulu orang kan rata-rata pakai kerbau ya. Pakai kerbau, pakai bajak tanah dengan kerbau, potong dengan tangan, tanam dengan tangan. Jadi untuk satu orang itu produktivitasnya mampu tanam padi misalnya 1,5 hektar dalam sekali bercocok tanam. Kenapa? Karena faktor produksi yang dia gunakan sederhana sehingga jumlah produksinya sedikit. Karena terlalu banyak penggunaan tenaga kerja. Begitu diubah jadi mesin, misalnya pakai mobil traktor yang besar itu untuk bajak sawah. Apalagi teknologi sekarang tanam padi bisa dengan mobil, ada mobil tanam padi gitu ya, pakai mobil. Pemupukan itu pakai drone misalnya kan, semua pakai teknologi. Potong padi pakai mesin potong padi ya, mobil potong padi. Mungkin satu orang dengan penggunaan teknologi yang maksimal bisa memanfaatkan sawahnya sampai 10-20 hektar sekali bercocok tanam. 10 hektar lah kita bilang. Apalagi pada masa ini orang bisa memaksimalkan penggunaan pupuk untuk meningkatkan hasil produksi yang lebih tinggi dan ditambah lagi dengan bibit-bibit unggul yang cepat produksi. Dalam setahun kita bisa 3 kali panen, kalau zaman dulu maksimal 2 kali panen atau sekali panen. Jadi produksinya lebih banyak dengan adanya teknologi gitu ya. Jadi fungsi produksi ya, penggunaan teknologi akan mempengaruhi supply barang dan jasa. Jumlah produksi barang dan jasa meningkat karena adanya peningkatan teknologi baru. Apalagi teknologi pertanian. Makanya kalau kita lihat teori Malthus itu dibantah oleh paham-paham selanjutnya, ada paham neoklasik. Jadi Malthus itu terlalu pesimis dalam menghitung deret hitung dan deret ukur gitu ya, tentang penambahan penduduk. Deret hitung ukur ya,
sedangkan penambahan makanan itu direct ukur, direct hitung gitulah. Atau penambahan tenaga kerja, penambahan penduduk itu 1, 2, 4, 8, 16 sekian ya hitungannya. Kalau penambahan produksi itu 1, 2, 4, 6, 8 gitu. Jadi akan terjadi gap dalam ekonomi, pengangguran akan banyak, semua akan banyak. Itu salah satu teori Malthus. Mungkin terbukti juga. Tapi dibantah karena akan ada teknologi baru. Teknologi baru misalnya ada bibit unggul, ada pemupukan, atau teknologi biru. Ya. Revolusi biru artinya adanya revolusi dalam pertanian gitu ya. Dalam memproduksi juga kita dibantu oleh revolusi industri, maka memproduksi lebih cepat. Jadi teori Malthus itu dibantah karena supply terhadap barang dan jasa itu akan didorong oleh penggunaan teknologi yang lebih mutakhir gitu ya. Teknologi maju akan mendorong tingkat produksi canggih gitu. Bentar lah ya lagi ngajar tuh, nampak sama kakak-kakak tuh. Sarah. Oke, nampak di atas? Masih nampak nih? Masih, Pak. Nampak, Pak. Jadi pertama ingin kita bahas bahwa tenaga kerja itu merupakan bagian dari faktor produksi atau fungsi produksi. Ya, tenaga kerja ditentukan oleh tingkat upah. Ya, jadi tenaga kerja bukan saja sebagai subjek, sebagai objek dalam produksi, juga sebagai subjek pelaku. Jadi penggunaan teknologi pun membutuhkan tenaga kerja. Ya, jadi di sini semakin tinggi penggunaan tenaga kerja, mungkin akan semakin banyak penggunaan faktor produksi lainnya. Dan semakin tinggi penggunaan teknologi, maka akan terhindar dari teori yang Bapak bilang tadi, law of diminishing return. Input lebih kecil daripada output, lebih kecil daripada input, itu bisa terhindari dengan penggunaan banyaknya teknologi. Gitu ya. Kalau orang bekerja teknologinya kecil, sedikit orang yang bekerja banyak, maka akan menurun produksi. Tapi peningkatan tenaga kerja ditingkatkan, peningkatan tenaga kerja, namun tingkat jumlah faktor produksi juga meningkat, maka akan meningkat faktor produksi, gitu ya. Jadi mengatasi decreasing return to scale atau input output lebih kecil daripada input, salah satunya dengan meningkatkan teknologi. Jadi meningkatkan mesin ya, orang bekerja tapi ada mesin. Yang kedua, orang bekerja dengan skill. Jadi kalau mesin-mesin IT itu orang butuh ahli IT. Untuk operator mesin punya kemampuan operator gitu ya. Ada tenaga kerja yang memiliki skill kelebihan. Jadi fungsi produksi atau jumlah produksi itu akan didorong oleh orang-orang yang bekerja memiliki keahlian dan skill gitu ya. Jadi di sinilah perannya. Nah, ini akan menggeser jumlah total produksi. Ya. Penggunaan tenaga kerja juga akan meningkat, pendapatan nasional juga akan meningkat. Jadi semakin banyak penggunaan teknologi, semakin banyak orang bekerja, maka akan mendorong terhadap pendapatan nasional. Karena akan mendorong produksi barang dan jasa, gitu ya. Produksi barang dan jasa akan mendorong penyerapan tenaga kerja, atau orang yang bekerja akan mendorong jumlah produksi barang dan jasa. Jadi kesimpulan agregat supply itu dipengaruhi oleh
fungsi produksi ya yang terdiri dari tenaga kerja yang dipengaruhi oleh tingkat upah. Apalagi tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah. Sedangkan faktor produksi lain dipengaruhi oleh perkembangan kemajuan teknologi. Ini permintaan tenaga kerja. Ini yang menggeser ke kanan ini dampaknya adalah menurunkan permintaan tenaga kerja. Terjadi inflasi. Jadi inflasi itu akan mempengaruhi terhadap pengurangan penyerapan tenaga kerja sehingga mengurangi Y dari Y0 ke Y1 atau Y1 ke Y0 itu akan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi. Atau sebaliknya, jika P harga meningkat tetapi tidak bergeser kurva permintaan ya di sini, maka titik keseimbangan di sini. Kalau dia bergeser, kurvanya ada kurva bergeser ke kiri, maka titik keseimbangan pada titik ini, maka pertumbuhan ekonomi akan turun. Jadi inflasi itu akan menurunkan yang namanya pertumbuhan ekonomi. Kenapa akan menurunnya penambahan tenaga kerja? Apalagi inflasi faktor-faktor produksi. Ya, itu yang kita takutkan. Misalnya naiknya faktor produksi seperti apa? Bahan baku, tingkat upah tadi. Sementara jumlah produksi tidak meningkat. Ya, apa dampaknya? Dampaknya itu akan berpengaruh terhadap pemangkasan jumlah tenaga kerja. Kenapa? Karena upah naik. Sedangkan budget untuk upah itu nggak naik. Budgetnya 1 miliar misalnya. Sedangkan orang tuntut upah sebelumnya misalnya bisa dipekerjakan 1 miliar itu sekitar 200 orang dengan gaji misalnya 1 orang 5 juta, ini naik jadi 8 juta atau 7,5 juta. Sehingga bisa dipakai 200 orang hanya dipakai 150 orang. 50 orang kemana? Karena nggak naik budget tetap 1 miliar terpaksa di PHK. Maka akan ada seleksi alam namanya. Orang-orang yang produktif akan dipertahankan, orang-orang yang tidak produktif akan di PHK, kan gitu dampaknya. Kenapa? Karena naiknya upah. Itu inflasi terhadap salah satu faktor produksi itu upah naik. Atau terhadap bahan baku, bahan mentah naik. Ketika naik bahan mentah produksi tidak meningkat, maka pendapatan mereka menurun. Bayar gaji juga akan menurun nampaknya, sehingga ada beberapa orang yang dipangkas yang kerja. Jadi ancaman inflasi itu juga mengancam terhadap penyerapan tenaga kerja. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, modul ini nanti dibaca aja di rumah. Penjelasan kurang lebih nanti penjelasannya bisa kita bantu lewat postingan WA gitu ya. Karena kalau terlalu lama pakai Zoom, kalau Bapak ada WiFi di rumah, kalau kalian bisa bengkak ya. Pak, saya ada WiFi juga, Pak. Hah? Saya ada WiFi juga. Oke, sombong ya ada WiFi di rumah. Yang si Fanny itu nggak ada WiFi, dia terpaksa cari jaringan di bawah teduhnya matahari pakai payung. Di bawah teriknya matahari ya Fanny ya. Fanny, bawah teriknya matahari. Ini saya print screen tanda bukti saya sedang mengajar kalian untuk laporan Bapak juga. Catatan kita bersama. Ini nggak bisa lama juga, anak udah nangis-nangis ya. Baik, nanti akan saya share ke grup ya, ke grup link videonya ya. Saya stop semua screen-nya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Oh, bentar saya foto dulu. Yang tutup kamera seperti Gebrina Rezeki itu saya anggap nggak hadir. Bapak, Jihan tadi izin ya Pak. Kamera biar Nanti bisa lihat-lihat lagi di channel YouTube Bapak ya.
Jangan lupa Jangan like, lupa share, dan like. subscribe. Pak Yas, Ya, Jihan tadi izin ya Pak Yas. oke. Nanti dilampirkan surat izinnya. Udah Pak fotonya. Kenapa nggak surat dokter aja, Pak? Kalau dia ke Banda Aceh, buktikan apa namanya tiket dan Surat foto. perjalanan dinas. Foto gini kan dia pegang tiket, foto dalam mobil gini pegang tiket. Astaga. Ya, Biar ada bukti, Pak. biar ada bukti. Jangan nih. Pergi ke Banda Aceh sekarang bisa juga sampai orang dalam mobil dengan kuliah kan kayak SR kan. Memang dulu dia ke Banda Aceh nggak bisa kuliah apa dimanapun berada sekarang bisa kuliah. Macam masuk kelas saja. Kayak si Wayu nih, walaupun dia tutup kamera masuk kuliah, tapi sayang nggak bapak nggak hadir. Ya kan? Oh, Wayu tadi izin nggak apa dia udah minta izin. Wayu sih lupa apa, sorry. Jihan Jadi- kan enak badan juga loh Pak. Pas Bapak Habis itu kayak Gebrina rezeki itu udah ada bapak teguh nggak datang juga dia entah kemana orangnya pikir saya catat Adin. Ya kan? Udah saya panggil masih duduk kamera berarti memang HP di mana orangnya di mana ya kan? Astaga. Jadi alasan ke Banda Aceh, bagaimana alasan Banda Aceh sekarang bukan masuk ruangan kan nggak masuk akal, ya kan? Jadi cobalah rasional dikit cara menyampaikannya. Misalnya ada 2 daring nih Pak. Ya. Ini agak rasional dikit. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada pun Bapak ini anak Anda kemana-mana nih. Sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi dengan Bapak ya. Lebih kurang Bapak minta maaf. Nanti bahan akan Bapak share ke classroom. Nanti ada pembicaraan soal juga akan Bapak bagikan ke classroom ya. Lebih dan kurang Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.